Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video pernyataan ngawur Bang Kei. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu, bangkai. Yang mengatakan, Roh Kudus, Tuhan yang baru dimunculkan untuk memurtadkan Muslim. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Tema hari ini adalah Ustazah Roh Kudus _2 Muslimin wal muslimah. Kita langsung masuk. Silakan Ustazah. Roh Kudus, apakah Tuhan yang baru dimunculkan untuk memurtadkan Muslim? Iya. Selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Masya Allah. Jawabannya jelas iya. Roh Kudus, apakah Tuhan yang baru dimunculkan untuk memurtadkan umat Islam atau muslimin wal muslimah? Jawabannya iya. Sepertinya Bang Kei, otaknya sungsang. Bagaimana mungkin Roh Kudus Tuhan yang baru muncul untuk memurtadkan Islam? Faktanya Islam baru muncul pada abad ke-6, sementara keyakinan orang Kristen tentang Roh Kudus sebagai Tuhan sudah ada sebelum Islam ada. Doktrin Tritunggal, termasuk kepercayaan pada Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah yang Esa, telah diajarkan sejak masa gereja awal. Konsili Nisea, 325 Masehi, dan Konsili Konstantinopel, 381 Masehi, hanya mempertegas apa yang sudah menjadi keyakinan Kristen. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan konsep baru yang dimunculkan, tetapi merupakan bagian mendasar dari iman Kristen sejak awal. Ya. Nah, itu disebutnya Roh Kudus. Ustadz, benar itu Roh Kudus. Iyalah Roh Kudus. Emang kenapa? Berarti sebelumnya sudah ada? Tidak. Kisah Para Rasul 19:2 versi paralel. Tidak ada. Tidak ada. Kisah Para Rasul langsung ditulis, pemirsa. Langsung ditulis Kisah Para Rasul 19:2. 19:2 versi paralel. Nah, screenshot. Langsung Ustazah Niru, syukron. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Syukron Ustazah Niru, syukron Ustazah Dani, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah, rahimakallah. Screenshot. Nggak denger. Gimana? Orang-orang sebelum 380 Masehi nggak pernah dengar Roh Kudus. Sudah? Screenshot sudah? Alhamdulillah. Tidak berhenti di situ, Bang Kei mengutip ayat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, di mana orang-orang Efesus tidak kenal dengan namanya Roh Kudus. Ya jelas saja, orang di luar Yahudi di Efesus tidak kenal namanya Roh Kudus. Kalau orang Yahudi pasti sudah tahu apa itu Roh Kudus, atau dalam bahasa Ibraninya, Ruach HaKodes. Jadi Kisah Para Rasul 19 bicara soal orang Efesus, bukan semua orang Kristen. Justru ayat yang dikutip Bang Kei ini membuktikan Roh Kudus sudah ada sebelum Konsili Nisea dan bahkan sebelum Islam ada. Bahkan sebelum konsili keilahian, Roh Kudus ditunjukkan dalam Alkitab melalui berbagai sifat, peran, dan tindakannya yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sejati. Berikut adalah beberapa bukti keilahian Roh Kudus berdasarkan Alkitab. Pertama, Roh Kudus disebut sebagai Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Ketika Ananias berbohong, Petrus berkata bahwa ia berbohong kepada Roh Kudus dan menyebut tindakan itu sebagai berbohong kepada Allah. Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi Allah. Kedua, Roh Kudus memiliki sifat ilahi, omnipotensi, maha kuasa. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus menyebabkan kelahiran Yesus melalui kuasa Allah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Omnipresensi, maha hadir. Mazmur 139 ayat 7. Pemazmur menegaskan bahwa tidak ada tempat di mana seseorang dapat lari dari Roh Allah. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Omniscience, maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10-11.
Roh Kudus mengetahui segala sesuatu, termasuk pikiran Allah. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ketiga, peran Roh Kudus dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air pada saat penciptaan dunia. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Keempat, Roh Kudus memberi kehidupan. Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus juga memberikan hidup kepada tubuh yang fana. Jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kelima, Roh Kudus layak disembah dan dipermuliakan. Matius 28 ayat 19. Roh Kudus disebutkan sejajar dengan Bapa dan Anak dalam amanat agung. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Keenam, Roh Kudus memberi wahyu dan menuntun kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, keilahian Roh Kudus terlihat jelas melalui identitasnya sebagai Allah, sifat-sifat ilahi, dan pekerjaannya dalam penciptaan, penyelamatan, serta pengudusan. Roh Kudus tidak hanya kuasa Allah, tetapi pribadi Allah yang patut disembah dan dihormati. Lucunya, beberapa polemikus Muslim termasuk Bangkei berpendapat bahwa penghibur atau Roh Kudus yang disebut Yesus adalah Muhammad, bukan Roh Kudus. Namun, argumen ini tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Yohanes 14 ayat 26 menyebutkan bahwa penghibur akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan, yang secara teologis hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus, bukan seorang nabi. Lagi pula Roh Kudus dalam Islam dan Kristen sangat berbeda. Secara teologis Islam, kata Roh Kudus merujuk pada Jibril, meskipun Quran tidak mengatakan itu. Sementara dalam doktrin Kristen Roh Kudus adalah salah satu dari 3 pribadi dari kealahan. Kesimpulannya, bagaimana mungkin Roh Kudus digunakan untuk memurtadkan umat Islam, sementara Roh Kudus dari kedua keyakinan berbeda? Menurut Islam Roh Kudus itu Jibril, tapi menurut Kristen itu Tuhan. Lucunya, ketika Bangkei ketemu kata Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dalam Alkitab, justru Bangkei menafsir Roh Kudus dalam Alkitab sebagai Muhammad. Poin kedua, sebelumnya tidak pernah ada penyebutan Roh Kudus. Tahun 380 Masehi sampai dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, era Islam, tidak ada istilah Roh Kudus. Yang ada adalah hantu suci. Sekali lagi, tidak ada istilah Roh Kudus dari tahun 380 Masehi, 27 Februari, sampai era Islam. Tidak ada. Yang ada apa? Hantu suci. Loh, itu tadi 380 Masehi Roh Kudus. Coba kita lihat bahasa ininya, bahasa Latinnya. Ini sudah di screenshot ya pemirsa. Oke, syukron. Pneuma, geser ke bawah. Pneuma, di blok aja dari The KJV. The KJV 89 kali apa? Roh Kudus 89 kali di atas, Ustadz. Di atas itu apa? Di bahasa Inggrisnya yang 89 kali itu apa? Holy Ghost. Oke? Holy Ghost-nya aja di blok. Holy Ghost-nya saja di blok. Holy Ghost. Oke, syukron, mantap. Udah? Yang lainnya hilang. Sisa Holy Ghost. Roh Kudus, api, Roh Suci, Roh Kudus, supranatural dengan percayaan. Oke, ya. Masih tetap dia Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Sekarang Ghost-nya saja, Holy-nya dibuang. Holy udah tahu suci lah. Ya, pemirsa. Ya. Ya. Sebelumnya, perhatikan baik-baik. Kenapa saya ajak ke sini? Kenapa saya ajak ke sini? Ya, karena di dalam penulisan yang tadi kita baca, Evangelicam ke Doctrinam Patris et Spiritus et Filii et Spiritus Sancti, Spiritus itu
tidak pernah diterjemahkan roh. Tidak pernah diterjemahkan roh. Tapi ghost. Hantu. Barusan dia terjemahkan secara harafiah Holy Ghost ke dalam bahasa Indonesia. Lucunya ketika Holy Ghost diterjemahkan sebagai satu kalimat, dia tidak menemukan arti sesuai dengan keinginan Bangkei. Tetap saja artinya Roh Kudus. Tapi supaya agendanya tercapai, kata Holy-nya dihapus. Akhirnya tinggal kata ghost, jika diartikan jadi hantu. Bangkei, ilmu cocokmologinya di luar nurul. Dalam bahasa Inggris, kata ghost awalnya berasal dari bahasa Jermanik kuno Geist, yang berarti roh atau jiwa seseorang, terutama setelah kematian. Kata ini pada awalnya tidak memiliki konotasi menakutkan seperti yang dikenal sekarang. Sementara itu, spirit berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti napas atau jiwa. Seiring waktu, ghost lebih sering digunakan untuk menggambarkan roh orang mati yang gentayangan, sedangkan spirit mempertahankan arti yang lebih luas, termasuk aspek non-fisik dari manusia, makhluk ilahi, atau kekuatan supernatural. Saat menerjemahkan teks-teks agama, kata ghost dalam ungkapan seperti Holy Ghost, dalam kurung, Roh Kudus, kadang diterjemahkan secara harfiah sebagai hantu kudus. Terjemahan ini muncul dalam beberapa versi Alkitab tua atau literatur Kristen awal di Indonesia, tetapi penggunaannya menimbulkan kebingungan karena hantu dalam bahasa Indonesia lebih sering memiliki konotasi negatif. Untuk menghindari kebingungan, banyak terjemahan modern memilih menggunakan istilah roh, misalnya Roh Kudus, alih-alih hantu. Kata roh lebih netral dan sesuai dengan makna aslinya sebagai entitas spiritual yang tidak selalu memiliki konotasi jahat. Pentingnya konteks, dan itu yang Bangkei tidak tahu. Konteks sangat menentukan bagaimana ghost atau spirit diterjemahkan. Ghost dalam konteks horor atau cerita rakyat sering diterjemahkan sebagai hantu. Spirit dalam konteks agama atau filsafat lebih tepat diterjemahkan sebagai roh atau jiwa. Dalam konteks Kristen, terutama dalam istilah seperti Holy Spirit atau Holy Ghost, kata ghost digunakan secara arkais di Inggris untuk menunjukkan kehadiran ilahi yang kudus. Terjemahan modern lebih memilih Roh Kudus untuk mencerminkan makna positif tanpa mengaitkannya dengan hantu dalam pengertian horor. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap logika sungsang Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti
Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau digini bunyi klak, kosong.